Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam kita program baca Alkitab setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa kawan, ya kan? Biarlah kita semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, di dalam kasih dan kuasa-Nya, supaya kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan terus melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saat ini kita sudah sampai di dalam Keluaran 20. Nah, kawan-kawan, biarlah kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin mengerti firman Tuhan. Semakin hari kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, yang terpenting adalah dalam hidup ini kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, supaya hidup kita selalu beruntung dimanapun kita berada, dan hidup kita selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, amin kawan-kawan. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami dapat diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, ya Bapa. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memanggil kami, memilih kami untuk sungguh-sungguh untuk menjadi anak-anak-Mu, ya Bapa. Kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena pilihan-Mu atas kehidupan kami, ya Tuhan. Karena bukan kami yang memilih Kamu, tapi Engkau, Yesus, yang memilih kami semua, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Memberkati kami semua. Tuhan, tuntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, pewahyuan-Mu, ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu pada hari ini, sehingga Engkau yang memberikan hikmat buat kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, kawan, sekarang kita masuk ke dalam Keluaran 20. Nah, Keluaran 20 ini ada 3 perikop. Kita baca dulu dalam perikop pertama ke-10 firman. Jadi judulnya ke-10 firman, ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 pada hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, di pertama ini kita sudah belajar, ya kan? Pasti kita sudah di sekolah minggu, pasti ini sudah dipelajari, sudah dikasih tahu, sudah diberitakan. Itu 10 hukum Taurat, 10 firman yang diucapkan Allah, ya kan, kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Nah, ini adalah 10 hukum Taurat. Ya kan, kita pasti sudah hafal semua, kita pasti sudah tahu, sudah belajar dari sekolah minggu. Nah, ingat, ini adalah 10 hukum yang pertama, 10 firman Tuhan pada Musa dan bangsa Israel, supaya menjaga mereka dalam kehidupan mereka, kawan. Ya kan? Nah, yang menarik adalah di ayat 5 dikatakan Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi artinya ada kutuk sampai kutuk keturunan keempat. Jika bapaknya melakukan sesuatu, melakukan dosa, ada dosa keturunan, kawan. Ya kan, sampai turunan keempat. Jadi kita harus hati-hati sebagai orang tua. Jangan sampai kita terikat oleh dosa, jangan sampai kita hidup dalam dosa, sehingga membalaskan, sehingga ada kutuk keturunan sampai keturunan keempat. Nah, tapi di firman Tuhan bagian lain katakan juga anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Jadi kalau orang tuanya itu melakukan berkat, menjadi berkat, takut akan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan juga akan memberkati anak cucunya sampai keturunan keempat juga, kawan. Jadi adil, ya kan? Kalau orang tuanya hidup dalam dosa, akhirnya keturunan sampai keturunan keempat ikut kena dampaknya. Begitu juga kalau dia takut akan Tuhan, akan diberkati sampai keturunan keempat juga, kawan. Jadi dimaksudkan kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena yang nanggung bukan kita sendiri sampai keturunan keempat. Kita tinggal pilih, kita mau terima berkat atau mau terima kutuk, mau melakukan berkat atau mau melakukan hidup dalam dosa, mau hidup takut akan Tuhan atau hidup dalam dosa, ya kan? Biarlah kita semua ambil untuk hidup takut akan Tuhan, supaya anak cucu kita pun diberkati oleh Tuhan. Amin, kawan-kawan. Nah, jadi kita belajar, ya kan? Jadi inilah 10 firman Tuhan, 10 hukum Taurat. Nah, ini kita sudah tahulah semua, ya kan? Jadi kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita lanjutkan yang bab kedua, yaitu orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan.
Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, kita belajar di sini bahwa orang Israel itu takut menghadapi kedatangan Tuhan. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini ciri-ciri kedatangan Tuhan yaitu apa? Guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Nah, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Jadi bangsa Israel takut kalau Tuhan datang. Padahal Tuhan ada di mana-mana, ya kan? Tuhan bisa melihat kita, bangsa Israel pun bisa dilihat. Kenapa mereka harus takut? Padahal gak usah seperti itu, Tuhan tetap melihat bangsa Israel, tetap memperhatikan. Karena Tuhan ada di mana-mana, ya kan? Nah, jadi kadang-kala kita hidup seperti itu. Ketika gak ada orang, ya kan? Kita mau berbuat dosa. Padahal Tuhan tetap melihat. Apalagi kalau kita dengar tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kadang-kala kita merasa apa? Takut, ya kan? Padahal kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Harusnya kita bersyukur, harusnya kita bahagia ketika kita mendengar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menghakimi manusia, untuk mengangkat kita, ya kan, ya, ke dalam kerajaan sorga. Harusnya kita bersyukur, harusnya kita tidak takut. Tapi kita memang harus terus berjaga-jaga dalam hidup ini, kawan. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita nanti diangkat ketika Tuhan Yesus datang. Nah, jangan seperti orang bangsa Israel ketakutan. Takut dan gemetar. Menyuruh Musa, engkau saja yang berbicara. Kami akan mendengarkan, tetapi jangan Allah yang berbicara kepada kami. Nanti kami mati. Nah, jadi terus Musa bilang janganlah takut sebab Allah telah datang untuk coba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, jadi Tuhan datang, firman Tuhan untuk agar kita jangan berbuat dosa, kawan. Nah, kita berjuang. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan supaya kita tidak berbuat dosa. Supaya ini menjadi peringatan, supaya ini menjadi aware bagi kita, ya kan? Karena hidup kita tidak tahu, ya kan, kapan kita harus bisa meninggal. Besok pun kita bisa meninggal ataupun hari ini. Kita hidup tidak ada yang tahu. Jadi kita harus siap-siap. Bukan hanya pada saat kita takut akan datang Tuhan Yesus yang kedua kali. Kapanpun kita bisa dipanggil kok. Mau muda, tua, ya kan. Jadi kita harus persiapkan hidup ini sungguh-sungguh. Makanya ada yang katakan bahwa seolah-olah kita hidup satu hari lagi. Sehingga kita akan sungguh-sungguh, kita akan menyiapkan hidup kita. Karena seolah-olah besok kita meninggal. Gitu, ya kan. Jadi hidup kita setiap hari harus sungguh-sungguh. Jangan hidup dalam dosa lagi, jangan hidup dalam keinginan-keinginan daging. Jika ada itu dalam hidup kita, kawan, sekarang marilah kita bertobat. Kita tinggalkan dosa-dosa kita.
Jangan mau lagi hidup dalam dosa. Ya kan, biarlah kita hidup dalam kehendak Allah saja. Sehingga ketika Tuhan datang kapanpun kita sudah siap. Maka kita harus berjaga-jaga. Nah, yang ketiga sekarang peraturan tentang kebaktian ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, juga ala emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atas korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik ke tangga ke atas mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Amin. Nah, ini tentang peraturan tentang kebaktian. Nah, kebaktian itu ya kan kawan, dalam ibadah kebaktian itu tidak lepas dari yang namanya mesbah korban bakaran. Ya kan, kalau kita cek dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama khususnya ada korban bakaran. Ketika kita ingat ketika Abraham disuruh mengorbankan anaknya, ya kan, satu-satunya anak perjanjian, anak yang dijanjikan Allah, yaitu Ishak, harus ada korban bakaran. Ketika Yakub, dimanapun tempat yang kita sudah pernah baca, sudah kita renungkan sebelumnya, pasti ada korban bakaran untuk mengingat Tuhan. Nah, di sini pun sama kawan. Pada saat zaman itu, untuk kebaktian, untuk beribadah kepada Tuhan harus ada mesbah korban bakaran. Harus ada yang dikorbankan, harus ada persembahan. Dan itu semua ada aturan-aturannya kawan. Ada korban bakaran, ada korban keselamatan. Nah, ini juga diatur. Mesbah itu jangan dari batu ya kan. Tapi mesbah itu harus dari tanah. Dan korban bakaran itu kambing domba, lembu sapi. Supaya untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagi namaku. Tapi kalau zaman sekarang, kita ingat ketika Yesus memecah-mecahkan roti pada saat dia ingin diserahkan, ingin dikorbankan. Yesus bilang apa? Inilah roti sebagai lambang tubuhnya, tubuh Yesus. Dan inilah anggur, melambangkan darah Yesus. Supaya apa? Menjadi peringatan akan aku, peringatan akan Yesus, akan pengorbanan Yesus. Ternyata di sini sama. Kalau di sini memang tempat peringatan bagi namaku, bagi nama Allah. Jadi ketika Yesus mau diserahkan, mau disalibkan, dikatakan menjadi peringatan. Peringatan tentang apa? Tentang pengorbanan Yesus, penebusan dosa yang Yesus lakukan di atas kayu salib kawan. Jadi Yesuslah yang menjadi korban yang sempurna, yang kudus. Makanya sampai sekarang kita udah gak perlu lagi untuk mengorbankan kambing, lembu, domba. Karena sudah ada pengorbanan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nah, kalau zaman saat itu harus ada korban. Untuk korban penebusan dosa, korban keselamatan. Ya kan? Jadi kita bersyukur. Karena Tuhan Yesus, kita gak perlu lagi repot-repot untuk korban kambing, domba, lembu, ya kan? Sapi. Karena Yesus sudah menjadi korban itu sendiri, menjadi korban yang sempurna. Sehingga dosa kita telah diampuni.
Dosa kita merah seperti kain kimizi diubahkan menjadi putih seperti salju. Haleluya, bersyukur. Kita harus bersyukur, kita harus merenungkan ini kawan. Kalau kita renung, kita bersyukur, begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita, begitu baik. Kasih karunia yang begitu besar. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa kawan. Biar kita sungguh-sungguh melakukan kehendaknya, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itulah yang kita lakukan. Nah, sekarang juga yang menjadi persembahan kita adalah dalam firman Tuhan dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi pada saat itu kalau kebaktian, kalau ibadah harus korban bakaran, persembahkan korban. Tapi sekarang kita harus mempersembahkan tubuh kita sendiri kawan, tubuh, jiwa, dan roh, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita ibadah datang ke gereja, motivasi kita, pikiran kita, hati kita harus hati yang benar. Motivasi kita harus hati yang benar. Ya kan, jangan sampai ke gereja cuma mau lihat gebetan, mau lihat cewek-cewek, mau nyari pacar jadi jodoh gitu ya kan. Jangan, bela kita ke gereja beribadah sungguh-sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya kan, persembahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita, hati kita kepada Tuhan. Setelah pulang dari ibadah, baru kita juga harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Jangan hidup lagi kembali hidup dalam dosa. Karena percuma kita beribadah, tapi hidup kita kembali ke dalam hidup dalam dosa. Amin kawan-kawan. Mari kita belajar saat ini. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau belajar bahwa hidup kita ini sudah hidup ditebus oleh Tuhan. Sehingga kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam hidup ini untuk terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami syukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dituntun oleh firman-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai hidup kami, selalu memberkati hidup kami ya Bapa. Biar kami takut akan Engkau, hidup kami lepas dari ikatan-ikatan dosa ya Bapa. Saat ini jika kami ada yang ikatan-ikatan dosa, masih hidup dalam dosa ya Tuhan, Tuhan kami usir, kami tanggung, kami lepaskan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami lepaskan akan dosa-dosa kami atas keikatan-ikatan dosa dalam hidup kami ya Bapa. Jika kami dapat merdeka oleh karena darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Berkati kami semua, berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, sekolah kami, kuliah kami, ibu rumah tangga, atau apapun yang kami kerjakan. Dan Yesus yang memberkati ya Bapa. Tuhan pimpin kami, Tuhan ajar kami, agar kami dapat makin hari makin dekat, sehingga kami juga makin hari makin sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Sehingga kami juga dapat menjadi saksi Kristus, menjadi berkat, bawa damai, bawa sukacita dimanapun kami berada ya Bapa. Ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Berkati hari ini, berkati kami semua, agar kami selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Agar kami dapat hidup sungguh-sungguh seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah kawan, terima kasih. Biar kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Biarlah
firman Tuhan ini, ya program ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.